Sebenarnya sudah banyak yang tahu jika Capres Prabowo Subianto memiliki banyak catatan kelam, baik catatan kelam secara pribadi, karir, hingga dalam kehidupan pribadinya. Meski begitu, catatan-catatan itu nampak dilupakan orang. Ini dia, info terkini Widya. Pemberhentian Pak Prabowo waktu itu, bagi saya itu adalah catatan yang sangat penting. Saya tidak mau punya presiden dengan track record seperti itu. Makanya, saat survei Kompas kemarin dirilis, dia terlihat memimpin di atas pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Caimin. Banyak pihak yang meragukan, mempertanyakan, apakah survei-survei itu menggambarkan peta yang sesungguhnya. Satu hal yang mesti diingat, ada 28% masyarakat yang belum memutuskan akan memilih siapa di survei Litbang Kompas. Angka itu jelas lumayan besar. Hampir sepertiga orang yang disurvei belum yakin memutuskan akan memilih siapa. Meski Prabowo unggul di survei Kompas, seandainya kita mau jeli, keunggulannya belum dominan. Diprediksi kalangan terdidik, jelas tidak akan memilih Prabowo Gibran. Salah satunya peneliti MSRC, Saiful Mujadi. Secara pribadi, Pak Saiful menegaskan tidak ingin memilih presiden dengan catatan tidak baik. Dan mirisnya lagi, ini yang harus diperhatikan. Para pendukung Prabowo itu melakukan serangan berupa komentar dengan nada ancaman dan intimidatif. Lihat saja beberapa komentar di konten ini. Banyak pendukung, mereka yang enggan menerima. Pasti mencaci, menghina, malah kadang mengancam, tidak merespon apa yang disampaikan. Itu sih sudah bawaan. Ya pemimpinnya saja juga begitu kok. Apakah catatan kelam Capres Koalisi Indonesia Maju itu terjadi di masa lalu saja? Tidak. Mari kita lihat. Dalam karir kemiliterannya, bukan rahasia lagi bila Ketua Umum Gerindra ini mengakhiri masa tugas karena dipecat. Yang nggak percaya, silahkan cek saja. Ini zaman maju, era teknologi, ada rekam jejaknya. Dia dipecat dengan alasan membuat tim mawar yang ditugaskan menculik para aktivis tahun 1996 lalu. Memang sih sudah lama. Meski demikian, sempat muncul isu cekek tampar Bamintan yang diduga dilakukan oleh seorang menteri. Sampai sekarang ini, isu itu lenyap begitu saja. Yang tahu benar tidaknya, ya Bamintan dan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu juga yang sempat terbongkar saat jadi Menhan, ada program atau proyek yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak dilaksanakan dengan tuntas. Ada pembelian pesawat tempur bekas sebanyak 12 unit, buatan Perancis. Lucunya lagi, jelas-jelas buatan Perancis, tapi kok belinya ke Qatar dan harganya mencapai 21 triliun. Mau tahu apa nama pesawat tempurnya? Mirage 2000 Strip 5. Misalnya kita hitung-hitung nih, satu unitnya kan mencapai 1,75 triliun. Jika saya bilang mahal, pasti banyak yang protes. Emang lu bisa bikin, bisa buat? Emang Indonesia sudah bisa produksi? Apa kita mampu menghasilkan karya yang sama? Pasti begitu pertanyaannya. Hoi, Mas Bro, dibilang mahal itu bandingannya dengan pesawat tempur terbaru bernama Lockheed Martin F-35. Saya tak coba lihat perbandingan harga pesawat produksi Amerika Serikat itu. Itu seri terbaru, harganya hanya 1,18 triliun. Misalkan itu baru biaya produksi ditambah segala macam, apa enggak harga 1,5 T itu sudah mentok? Mengapa ngotot beli pesawat tempur bekas harga 1,75 T? Dibandingkan pesawat baru 1,5 triliun. Sementara yang sudah dilakukan perjanjian jual belinya ke AS juga. Pesawat tempur
F-16 Eagle II. Jumlahnya banyak juga, 24 buah. Harga satu unitnya 1,2 triliun. Tapi pesawat itu belum datang sampai sekarang, masih di beberapa tahun ke depan. Ini baru soal pesawat tempur. Bagaimana dengan food estate yang jadi tanggung jawab Kemenhan? Kok tidak pernah disinggung-singgung lagi? Apakah presiden di sisa masa jabatannya, terutama hingga usai Pilpres, tidak akan diungkit-ungkit? Bukankah proyek yang diperintahkan presiden jadi proyek percontohan ketahanan pangan, namun tak dijalankan dengan baik dan benar? Baru diserai satu pekerjaan saja, tidak ada kemampuan Prabowo menuntaskan dengan baik. Dan yang bisa dikerjakan itu proyek yang berkarakter tinggal beli, bukan merintis, bukan pula mengembangkan, bukan menangani sendiri. Untung saja dirinya jadi Menteri Pertahanan yang relatif hanya mengkoordinasikan berbagai sektor pertahanan. Toh soal keamanan dan ketertiban negara jadi tanggung jawab langsung oleh TNI dan Polri, bukan Menhan. Termasuk ada BIN di sana, kemudian Densus 88, juga ada unit usaha bernama Pindad. Semuanya punya penanggung jawab masing-masing. Makanya, tugas menteri sebatas update, tahu perkembangannya institusi di bawahnya, sudah cukup. Nah, ini yang lucu. Belum lama, adik menteri kan sempat membongkar dugaan kasus korupsi. Ada pembelian senjata oleh Indonesia, harga senjatanya $800. Namun di dokumen tercatat $10.800. Itu Pak Hasim Joyo Kahadikusumo loh yang menyampaikan. Mengapa menterinya malah diam saja, tidak berusaha melacak, mengecek, benar tidak, meragukan apa tidak, dan lainnya. Masa adik menteri kok bisa tahu dokumen tersebut? Apa ada yang membocorkan? Jika memang benar bocor, kenapa tidak ada pernyataan selanjutnya dari Pak Menteri? Dan kasus itu sampai sekarang lenyap begitu saja. Mana suara kejaksaan? Mana peran Polri dan KPK? Kenapa diam saja? Artinya, semua dikembalikan pada rakyat Indonesia. Apakah kita bersedia dipimpin oleh presiden yang memiliki masa lalu dan masa kini penuh catatan? Ataukah dipimpin pribadi yang bersih, punya komitmen tegas pada korupsi, memiliki visi ke depan yang lebih baik? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya